Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Geoteknik dengan aplikasi komputer, Bapak Dr. Ernesto Silitonga, ST, DEA, dan Bapak Muhammad Korinur, MN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Andika Siregar dengan nomor induk mahasiswa 5203550010, kelas S1 Teknik Sipil Art 2020. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis stabilitas tanah timbunan dengan perkuatan sabut kelapa dengan nama peneliti Saudari Vera Fahriani dan institusi peneliti Universitas Bangka Belitung. Pembangunan suatu konstruksi seringkali dilakukan pada suatu kondisi tanah yang memiliki tingkat kekerasan yang rendah atau tanah lunak. Tanah pada kondisi ini memiliki kekuatan yang rendah sehingga menyebabkan ketidakstabilan konstruksi yang dibangun di atasnya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ridwan tahun 2014 dengan judul penelitian pengaruh penambahan sabut kelapa terhadap kekuatan tanah lempung. Salah satu bahan tambah yang dapat digunakan untuk peningkatan kekuatan pada tanah adalah sabut kelapa. Seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, penambahan sabut kelapa pada suatu tanah mengakibatkan peningkatan kekuatan geser tanah. Secara teoritis, peningkatan kekuatan geser tanah mengakibatkan peningkatan nilai angka keamanan lereng yang menunjukkan peningkatan pada stabilitas lereng. Berdasarkan teori tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap stabilitas lereng timbunan yang diberikan bahan tambahan sabut kelapa. Salah satu software yang dapat digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng adalah software geoteknik yang berbasis pada analisis metode elemen hingga, yaitu Plaxis. Pada penelitian ini, stabilitas lereng ditunjukkan oleh angka keamanan lereng hasil analisis software Plaxis. Analisis stabilitas tanah ini dimulai dengan pembuatan permodelan tanah timbunan. Pada program Plaxis sebanyak 6 permodelan tanah sesuai variasi penambahan sabut kelapa pada penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama, permodelan tanah dengan timbunan tanpa bahan tambahan. Yang kedua, permodelan tanah timbunan tanah dengan tambahan sabut kelapa 1% terhadap berat kering tanah. Yang ketiga, permodelan tanah dengan timbunan tanah dengan bahan tambah sabut kelapa 2% terhadap berat kering tanah. Yang keempat, permodelan tanah dengan timbunan tanah dengan tambahan sabut kelapa 3% terhadap berat kering tanah. Yang kelima, permodelan tanah dengan timbunan tanah dengan tambahan sabut kelapa 4% terhadap berat kering tanah. Yang keenam, permodelan tanah dengan timbunan tanah dengan tambahan sabut kelapa 5% terhadap berat kering tanah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis lereng menggunakan software Plaxis adalah sebagai berikut. Yang pertama, input geometri dan material tanah di dalam Plaxis. Nah, berikut adalah data-data parameter tanah timbunan dari tanah plus sabut kelapa 0% terhadap berat kering tanah terhadap tanah timbunan sabut kelapa 5%. Jadi dimulai dari 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Inilah datanya. Nah, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Plaxis pada 6 permodelan timbunan tanah, didapatkan nilai angka keamanan untuk masing-masing permodelan seperti yang terdapat pada grafik berikut ini. Namun, peningkatan yang terjadi tidak signifikan. Rata-rata peningkatan angka keamanan lereng untuk penambahan sabut kelapa terhadap tanah tanpa tambahan sabut kelapa dapat dilihat pada tabel 6 berikut. Dengan penambahan sabut 0%, safety faktornya yaitu 3,11. Peningkatan safety faktornya itu 0. Yang kedua, penambahan sabut 1% dengan safety faktor 3,2, peningkatan safety faktornya itu 2,89. Yang ketiga, penambahan sabut 2% terhadap menghasilkan safety faktor 3,25. Peningkatan safety faktornya adalah 4,50. Yang keempat, penambahan sabut 3% menghasilkan safety faktor 3,33.
dan peningkatan safety faktornya 7,07. Yang kelima, penambahan 4% sabut menghasilkan safety faktor 3,37 dan meningkatkan safety faktor 8,36. Yang keenam, penambahan sabut 5% menghasilkan safety faktor 3,48 dengan peningkatan 11,90. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa peningkatan keamanan lereng timbunan akibat adanya penambahan sabut kelapa sampai penambahan 5%, sabut kelapa pada tanah hanya mencapai 11,90% terhadap angka keamanan lereng timbunan tanpa penambahan sabut kelapa pada tanah. Rata-rata peningkatan angka keamanan lereng setiap penambahan 1% sabut kelapa pada tanah timbunan sebesar 2,27%. Peningkatan angka keamanan lereng terjadi karena sabut kelapa mengandung selulosa yang mengakibatkan sabut kelapa memiliki tegangan tarik yang tinggi, sehingga tanah yang diberikan tambahan sabut kelapa akan mengalami peningkatan kekuatan. Peningkatan kekuatan tanah menyebabkan peningkatan kestabilan pada suatu lereng. Nah, kesimpulannya peningkatan angka keamanan lereng pada timbunan dengan penambahan 5%, sabut kelapa pada tanah hanya mencapai 11,90%. Dan rata-rata peningkatan angka keamanan lereng setiap penambahan 1% sabut kelapa pada tanah timbunan sebesar 2,27%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang besar terhadap kestabilan lereng timbunan akibat adanya penambahan sabut kelapa. Baik, Bapak yang saya hormati dan teman-teman sekalian, saya akhiri review jurnal tentang analisis stabilitas tanah timbunan dengan perkuatan sabut kelapa. Kalau ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.